Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat,
kemudian mengalami pemulihan. Tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu dan tempat perteduhanmu. Malah teka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya percaya kita diberikan sukacita damai sejahtera oleh Tuhan, amin. Hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2023. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata
Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Dan pujilah Tuhan, dan pujilah Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi kami, melindungi kami, sehingga Tuhan kami dijauhkan Tuhan dari mara bahaya, bahkan Tuhan orang-orang yang berniat yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan akan halaukan, Tuhan akan menghalang Tuhan, sehingga segala yang baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami bisa menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus, sehingga Tuhan segala panah-panah api si jahat, penghulu-penghulu di udara Tuhan yang ingin menabuh hal-hal yang tidak baik Tuhan di dalam kehidupan kami ikat, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pada saat kami Tuhan mengutamakan Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan sungguh mengasihi Tuhan setiap kami. Betapa kami bersyukur punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Dan kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau akan disenangkan Tuhan, dan Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami, melawat kami ya Bapa, sehingga Tuhan hadirat-Mu Tuhan akan memenuhi setiap kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami yang beban berat Tuhan, kami percaya Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur setiap kami, bahkan Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami Tuhan di penghujung tahun Tuhan, di tahun 2023 ini ya Bapa. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang tahun ini atas penyertaan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami, kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya apapun Tuhan yang kami alami, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu kepada Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan menjagain setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan pada saat kami menyembah Engkau, Engkau akan bukakan pintu-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sertai Tuhan ibadah raya kami Tuhan, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Beri kata tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Katakan sama kanan dan kiri, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Beri kata tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bersama
yang baru, amin. Amin. Kita diberikan kekuatan yang baru, amin. Amin. Mari kita lebih semangat lagi untuk menyembah Tuhan, haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Saudara jemaat Tuhan tempat ini, kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan.
Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukan Tuhan, penaburan Tuhan di rumah Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan pengucapan syukur. Setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat menabur semuanya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus.
ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Syakara barata kala barata kala barata kala basyekela barata kala. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa muka dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap Tuhan kami Tuhan yang datang di hadapan-Mu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun 2023 Tuhan. Engkau telah bersama-sama dengan kami Tuhan. Baik suka ataupun duka Tuhan yang kami lewati Tuhan, kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Hura barata kala la barata kala barata kala basyakala la barata kala barata kala basyikila syakala la barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakala barata kala basyikila barata kala basyikila terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik. Katakan ku sembah Kau. Sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak berlalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Shekela la barata kala bashe. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Oh, Engkau mulia Yesus. Haleluya. Engkau layak Tuhan kami puji. Engkau layak Yesus kami sembah. Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih
kasih Roh Kudus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Dalam hadirat Tuhan semudah kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Semudah pasang itu maju ke depan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ora takara laba syakara laba yara laba shikira laba shambe. Hiyara lama stikira laba shema. Haleluya. Kuriara lama stakara laba shikira laba shema. Himastakara mas shakina glory. Shakina glory. Shakina glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di hari penghujung tahun 2023, kami masih boleh ada di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesehatan, untuk kesempatan, untuk rasa syukur yang Kau tempatkan di hati kami. Untuk kami boleh hadir di gereja-Mu pada hari ini.
Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Saya percaya pagi menjelang siang ini kami semakin diberkati Tuhan. Kau berkati Tuhan. Mereka hadir dan itu berharga di hadapan-Mu. Saya percaya kehadiran mereka di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Berkati Tuhan. Berkati dengan firman-Mu. Roh Kudus ajarkan kami. Roh Kudus berikan pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Sehingga kami semakin diperbaharui, semakin lagi diperbaharui untuk semakin segambar dengan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan hamba perkataan-perkataan baru dalam kebenaran, sehingga kami semua pulang membawa harta benda surga yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam doa yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, kau akan diberkati. Saya ingat firman Tuhan. Banyak orang yang mengaku dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Wah, itu luar biasa, firman Tuhan itu hidup. Hari ini kita akan membahas sesuatu di penghujung tahun 2023. Tapi sebelum saya memulai, saya mau tanya, di dalam hidup ini yang paling mahal harganya itu apa? Kesehatan. Betul ya? Orang rela jual harta bendanya untuk mengobati yang sakit. Bahkan sampai jatuh miskin untuk mengobati yang sakit. Dan coba kita renungkan di sepanjang tahun 2023 sampai hari ini, ada nggak yang masuk rawat inap? Ada di sini yang masuk rawat inap? Nggak ada. Bilang puji Tuhan. Sekarang saya tanya lagi. Di dalam hidup kita, orang terdekat kita siapa? Orang yang paling dekat itu siapa? Keluarga. Oh, ini hikmatnya luar biasa nih, jemaat dan pengerja GB Pantai Permata. Sekarang saya tanya, coba renungkan di sepanjang 2023 ini, ada nggak anggota keluarga kita yang sudah pulang atau masih lengkap? Keluarga inti ya, maksud saya ya, keluarga inti. Masih lengkap nggak keluarga inti kita? Masih bisa lihat pasangan hidup kita? Masih bisa kita gendong? Maksudnya gendong anak kita gitu. Masih bisa kita gendong. Gendong anak kita, masih bisa ya? Berarti bilang lagi sama Tuhan, puji Tuhan. Sekarang coba tarik nafas sama-sama saya. Tahan nafas. Jangan dilepas dulu, tahan nafas. Baru lepas sekarang. Masih bisa nafas gak? Berarti masih hidup gak kita? Bilang puji Tuhan. Berarti terlalu banyak berkat Tuhan di tahun 2023 ini. Terkadang kita lupa bersyukur. Kita lupa berterima kasih. Padahal di tahun 2023 ini, hari demi hari Tuhan pelihara. Tuhan jaga kita. Ada di sini yang pernah gak makan sampai 2 hari kecuali puasa? Semuanya dapat makan ya? Puji Tuhan. Makanya tema khotbah hari ini, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukurnya diulang-ulang. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Karena banyak di luar sana orang yang begitu sudah diberkati, mereka lupa untuk mengucap syukur. Tapi saya percaya,
kita semua semakin diberkati, semakin cinta Yesus. Semakin diberkati, semakin melimpah dengan ucapan syukur. Semakin diberkati, semakin memberkati. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita akan lihat kenapa sih kita harus bersyukur sesuai dengan firman Tuhan. Coba buka Filipi 1 ayat 5. Filipi 1 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini berbicara tentang kesetiaan bukan? Kesetiaan. Dari hari pertama sampai sekarang ini kita tetap dalam persekutuan di dalam Tuhan. Aku bersyukur, kita pantas bersyukur bahwa kita sampai hari ini punya keluarga di dalam Tuhan yang setia sama kita. Itu berharga, itu sangat berharga. Dan bahkan persekutuan ini adalah persekutuan di dalam Tuhan, bukan persekutuan di luar Tuhan. Kita harus mengucap syukur, kita punya persekutuan, punya komunitas dalam kebenaran yang saling mendoakan. Jangan kita pikir, oh cuma doa aja. Enggak loh. Saya kasih tahu ya, ketika kita mendoakan seseorang dengan sungguh-sungguh, itu ada serangannya loh. Itu ada serangan. Kita bayar harga itu untuk mendoakan orang-orang yang kita kasih. Itu bayar harga. Kalau Tuhan kita nggak kelihatan, yang nyerang kita juga nggak kelihatan. Tetapi malaikat Tuhan yang bela kita juga nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh mendoakan orang lain, saya percaya bala tentara Allah akan melindungi kita. Ya. Jadi ada peperangan itu sebenarnya peperangan. Jadi itu suatu pengorbanan, suatu pelayanan untuk mendoakan sesama saudara seiman. Jadi persekutuan ini penting, katakan penting. Ya. Dan kita harus bersyukur, dikatakan lagi di Kolose 3 ayat 15 begini. Persekutuan yang bagaimana nih? Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukur. Kita ini tubuh Kristus yang hidup, yaitu gerejanya. Yesus yang adalah Tuhan yang hidup, sebagai kepala dari tubuh, tidak akan pernah terpisah dari tubuh yang hidup. Karena kalau tubuh dan kepala dipisah berarti mati. Orang yang hidup tubuh sama kepalanya pasti nyatu. Kalau kita tubuh Kristus yang hidup, kepala Kristus, Yesus pasti ada di sini. Dan dia hidup. Kita sudah dipersatukan, kita sudah dipanggil oleh damai sejahtera. Jadi kalau kalian datang ke gereja ini, berarti kalian punya damai sejahtera Kristus. Ya. Kenapa nggak mau ke gereja? Berarti kan ada damai sejahtera yang lain di luar sana kan? Benar atau benar? Coba koreksi diri. Coba bercermin pakai stetoskop firman. Ya. Ketika kita ke gereja, atau kita tidak ke gereja, itu berbeda. Kalau dulu saya masih kecil-kecil tuh mungkin seumuran, siapa di sini anak yang umur 12 tahun ya? 10 tahun sampai 12 tahun, mungkin Darren ya. Darren umur berapa Darren? Mei berapa? 10 tahun. Saya waktu umur 10 tahun, saya kenal Yesus. Saya mulai kenal Yesus. Itu saya jalan kaki bawa Alkitab satu sama bawa satu namanya, kalau zaman dulu namanya Madah Bakti. Saya masih kecil, saya jalan kaki kira-kira kurang lebih sekitar 3 kilo. Untuk cari Tuhan. Sendiri. Nggak ada orang tua, nggak ada kakak. Karena satu-satunya anak yang masuk ikut Tuhan pada saat itu, ya saya. Keluarga saya Konghucu. Saya pertama. Dan saya kalau datang ke gereja, saya merasa ada damai sejahtera. Saya suka cita di situ. Saya lebih suka ke gereja daripada tempat lain. Itu masih kecil. Umur 10 tahun. Sampai umur 12 tahun akhirnya saya dibaptis. Ya. Jadi karena damai sejahtera memerintah kita,
memerintah, bertahta. Makanya kita bisa ada di gereja. Ya. Itu damai sejahtera itu mahal loh harganya. Sangat amat mahal loh. Jadi kalau kita menghilangkan opportunity, menghilangkan damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera dari sorga yang begitu tak ternilai harganya, wah sayang sekali. Sayang sekali. Untuk apa? Untuk kita bersekutu, untuk berkomunitas, untuk kita berdoa. Apalagi nanti malam. Kita akan kumpul sama keluarga, ya, yang tidak pernah mesbah keluarga nanti akan kumpul sama keluarga. Kita berdoa untuk terobosan di awal tahun. Di sepanjang tahun 2024. Yang tidak mungkin akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ini kita akan bersepakat nanti malam. Kalau siang terserah, kalian mau sama keluarga boleh. Kita harus atur posisi-posisi antara dengan Tuhan dan juga dengan keluarga. Tapi jangan menggeser. Ini nggak boleh. Tapi kita harus tetap mengatur sedemikian rupa prioritas utama dalam Tuhan. Percaya, Tuhan akan prioritaskan kita. Ya, itu penting sekali itu. Jadi persekutuan yang dibicarakan di Kolose kepada jemaat Filipi itu juga dibahas oleh penulis yang sama, Rasul Paulus, bahwa ketika ada damai sejahtera Kristus bertahta di hati kita, kita akan ke rumah Tuhan. Itu persekutuan bersama saudara seiman. Coba balik lagi ke Filipi 1 ayat 5. Lalu dikatakan di sini, persekutuanmu dalam berita Injil. Apa itu berita Injil? Berita Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita, berita bahagia. Tadi kita bersekutu, dalam persekutuan ada keterbukaan, dalam persekutuan ada saling mendoakan, saling mengisi, saling memberkati, saling melayani. Sehingga terjadi keseimbangan di dalam Tuhan. Apa yang terjadi setelah terjadi di dalam persekutuan, keseimbangan dalam persekutuan? Akan ada berita Injil. Akan ada kabar baik, akan ada kabar sukacita. Berita Injil bukan berarti kita kemana-mana harus membawa Alkitab. Di halte-halte berdua-berdua gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi berita Injil apa yang dilihat orang yang belum percaya, yang mereka boleh saksikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Oh ternyata Tuhan mereka itu Tuhan yang ajaib. Saya tidak berbicara orang yang di luar Kristen ya. Karena banyak kejadian-kejadian orang di luar Kristen kan masing-masing punya Tuhan kan. Itu iman mereka, kepercayaan mereka, pertanggungjawaban mereka masing-masing. Saya berbicara tentang kita yang menjadi saksi, yang memberikan kabar baik, yang memberitakan kabar baik. Makanya dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan begini. 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi berita Injil ini begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Katakan kemenangan. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi orang lihat kita merasakan sukacita. Kenapa? Orang ini jujur, orang ini baik, orang ini berkomitmen, orang ini rendah hati. Gitu. Orang ini kok mau jadi berkat ya. Jadi ketika dia melihat kita, sekalipun dia belum melihat Yesus di dalam diri kita, karena kita tidak pakai kalung salib. Kita nggak pakai baju tulisannya I love Jesus. Kita nggak pakai topi yang tulisannya Christ is enough for me. Tetapi ketika dia melihat kebaikan kita, saya percaya kita secara tidak langsung sudah memberikan, menyebarkan keharuman pengenalan akan Yesus. Itulah berita Injil, itulah berita sukacita. Karena itu kita harus bersyukur. Kembali lagi Kolose 1 ayat 5. Dikatakan bersyukur. Dan bahkan bersyukurnya oleh karena pengharapan oleh kamu surga tentang pengharapan itu. Filipi 1 ayat 5. Filipi 1. Wah ini multimedianya keren, cepet banget.
Filipi 1 ayat 5, itu satu. Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur, karena itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Bahkan lebih lagi, kita harus bersyukur dengan sukacita. Karena apa? Kita jadi alatnya Tuhan Yesus. Kalau kita dipakai sama Tuhan Yesus, hidup kita dipelihara, hidup kita dijaga. Goncangan boleh terjadi, tapi percayalah, kita pasti keluar sebagai pemenang. Itu bedanya. Karena Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Yang pertama, lanjut di ayat 6 dikatakan begini. Ayat 6 dikatakan begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, ya huruf besar di sini. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yesus kalau sudah memulai, dia pasti mengakhiri dengan baik. Mampu gak? Mampu, dia Tuhan. Dia sang pencipta loh. Dia Tuhan. Sangat amat mampu. Jadi Paulus bilang, aku yakin sepenuhnya, bukan yakin setengah-setengah, bukan ragu-ragu. Sangat amat terlalu yakin. Gitu. Bahwa yang memulai pekerjaan yang baik, artinya apa? Kalau hidup kita diberkati, hidup kita dipakai Tuhan menjadi kabar baik, berita Injil untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia, maka percayalah, yang berkarya, yang bekerja, yang menghasilkan pekerjaan yang baik, berhasil beruntung berkemenangan, itu karena Yesus yang berkarya dalam hidup kita. Yesus yang selalu ada dalam karir kita. Yesus yang selalu ada dalam keluarga kita. Sehingga semuanya, pekerjaannya dikatakan baik. Ini Yesus. Dan kalau dia sudah memulai, dia pasti teruskan. Dia teruskan. Sampai kapan? Sampai pada hari Kristus Yesus. Bukan hari Yesus Kristus, tapi hari Kristus dulu baru Yesus. Ini ada artinya. Kristus yang diurapi, yang menyelamatkan, Mesias. Artinya pada hari Yesus menyelamatkan kita. Kan ada Kristus di depan. Hari penyelamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, penyelamatan yang bagaimana? Pada hari Kristus Yesus yang bagaimana? Coba kita buka Kolose 1 ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, Kolose 1 ayat 12. Perhatikan sini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Katakan, saya anak terang. Nantinya kita akan bersama-sama orang kudus dalam kerajaan terang. Tidak akan ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, dikatakan di ayat 13 begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita sudah dipindahkan dari kegelapan. Tuhan punya karya yang akan memulihkan kita, yang akan memampukan kita, sehingga kita dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan terang. Minggu lalu tema Natal kita apa itu? Ada yang ingat? Yang saya bawakan? Yang pertama percaya, lalu kedua mengasihi Tuhan, yang ketiga mengasihi sesama. Tema khotbahnya apa? Apa yang baru? Hati yang baru. Dalam hati yang baru, kita dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan yang terang. Ada berkat baru, ada tempat baru, ada terobosan baru. Ya. Ada pacar baru boleh juga. Gitu. Tapi kemarin bilang nggak boleh ada istri baru. Tidak
boleh. Jadi akan ada pemindahan dari kerajaan, dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan terang. Dan bahkan di ayat 14, ini yang saya katakan kemarin, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saatnya nanti setelah Tuhan Yesus datang, kita akan disempurnakan. Ya. Ingat, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mendapat pengampunan dosa dan yang mengikuti perintahnya. Itu yang berkenan. Ketika kita mengakui, kita bertobat, Tuhan Yesus akan mengampuni. Karena hanya dalam Yesus kita bisa mengalami penebusan dosa. Di luar Yesus tidak bisa. Saya bukan memaksakan atau mengatakan bahwa hanya Kristen yang bisa masuk surga. Tapi kenyataannya seperti itu. Hanya melalui Yesus kita mengalami pengampunan dosa. Tadi ada apa? Ada persekutuan, lalu ada kabar baik, dan yang ketiga ada keselamatan. Tentunya keselamatan juga berbicara kemenangan. Saya mau bersaksi. Hari apa kita kawal bros? Hari apa kita kawal bros? Jumat? Rabu ya? Hari Rabu saya antar istri saya ke Awal Bros untuk check up rutin. Kalau nggak salah waktu itu terapi ya, terapi untuk tangan istri saya kebas. Jadi analisanya simpang siur dari dokter. Ada yang bilang rematik, ada yang bilang darah merahnya lebih banyak volumenya. Ya, jadi menurut cek darah, oh kurang, darah merahnya kurang. Terus ada yang bilang sarafnya terganggu, otot-otot sarafnya terganggu. Waduh, banyaklah itu analisa dokter. Ada 3 dokter, spesialis semua. Ya, dan analisanya sampai hari ini belum tepat, makanya ikut terapi untuk menganalisa lebih lanjut. Jadi ketika tunggu di Awal Bros, saya main handphone. Biasa, bukan hanya emak-emak yang suka lihat FB, bapak-bapak juga suka lihat FB gitu ya. Jadi saya lihat FB lah. Siapa tahu ada barang murmer, tapi bukan murahan. Gitu. Lihat. Ternyata saya lihat ada motor NMAX lagi. Gitu. Saya bilang sama anak saya kalau memang si kecil sudah bisa bawa motor yang agak besar, yang kecil mau saya ganti sama yang besar. Saya cari, tiba-tiba ada motor NMAX murah. Murah lah, menurut saya murah. Jadi akhirnya saya coba lihat gambarnya, platnya BP. Oh berarti ada barangnya, ada fotonya platnya BP kan. Oh berarti barang. Kalau nggak ada plat itu penipuan ya Bapak Ibu ya. Kalau foto-foto gambar motor dijual di FB, terus nggak ada platnya, ya, platnya kosong, itu biasanya penipuan. Nanti biasanya tuh profilnya kalau nggak dari Polri, dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Nanti dikasih nomor WA, kalau kita lihat profil foto WA-nya itu kayak kepolisian atau dari angkatan-angkatan. Baru nanti dia bilang seakan-akan dia lagi dinas. Modus penipuannya gitu. Dia lagi dinas, motornya dibawa dinas dari Kodim sekian, dari Polsek atau Polres sekian, dari Polda sekian, nanti dia akan kirim. Biasanya gitu. Minta tolong ditransfer. Masa nggak percaya saya orang dinas? Biasanya begitu penipuannya pakai gitu. Gitu ya. Jadi itu udah basi. Modus sekarang baru lagi, Bapak Ibu. Jadi dia bilang dia punya motor. Dia lagi tugas dinas di luar kota. Oke. Lagi dinas di luar kota. Tapi sebelum ke sana, tadi kan kita bilang kita ada persekutuan dalam satu tubuh. Benar ya? Tadi kan ayat firman-nya bilang persekutuan dalam satu tubuh, makanya kita harus bersyukur. Dari persekutuan satu tubuh itu ada berita baik, gitu kan ya. Oke, saya jabarkan di sini. Ini firman yang Tuhan kasih pas klop dengan kejadian yang saya alami. Jadi saya bilang sama istri saya, "Mam, ada NMAX murah. Ini kalau kita jual lagi untung." Saya mulai ikut versinya Pak Wendy. Jadi kalau versi Pak Wendy barang murah diambil, jual semalam-malam. Jadi saya mulai ikut nih, masih bang nih, boleh nih pakai cara Pak Wendy karena murah. Saya bilang sama istri saya, "Mam, kita beli yuk, ada nggak tabungan? Coba kita beli karena murah. Ini sebentaran kita jual masih untung." Akhirnya saya sama istri sepakat,
Ya udah coba hubungi. Akhirnya kita hubungi dan ternyata dia bilang dia lagi dinas di luar kota, bagian ekspedisi. Tapi motornya di Batam. Lebih meyakinkan dong, motornya di Batam. Jadi kalau Bapak mau cek, silahkan cek Pak. Surat-suratnya, fisiknya, motor Bapak cek. Begitu oke, Bapak transfer. Begitu transaksi oke, Bapak transfer. Motor di Batam. Bapak hubungi teman istri saya ya. Ini nomornya. Jadi, Bapak nanti ketemu sama teman istri saya, tapi nomornya nggak dikasih. Nanti saya yang kontak. Kita janjian di mana. Akhirnya saya bilang oke. Nah, rupanya dia bilang, Pak, Bapak kapan? Pak, lokasinya ada. Saya tanya gini, Bang, lokasinya ada di mana? Ada di Tiban Center. Oh dekat. Kalau Tanjung Priayu saya nggak mau. Gitu. Tiban Center dekat. Oh ya Tiban Center boleh. Jadi dia bilang, iya jam berapa kira-kira bisa ke sana? Jam 1-an lah. Oke, sebentar saya bikin janji sama teman istri saya. Terus dia bilang, Bang bisa kita janjian di BNI ya? BNI Tiban yang dekat top 100. Jadi saya pergi sama anak saya. Istri saya masih berobat di awal bros. Karena tunggu antrian. Jadi saya tidak bawa uangnya dulu. Saya mau lihat barangnya bener apa enggak. Saya sama anak saya Hoki. Jadi Hoki bilang, bener nggak tuh Pi? Bener nggak tuh Pi? Ya kita coba aja. Yang penting kita berjaga-jaga. Ya. Karena penipuan tuh makin banyak. Tapi kita harus ingat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kita baik, kita penuh dengan kasih, tapi kita jangan jadi bodoh. Gitu. Ya. Jadi kita berangkat. Saya sama anak saya berangkat. Berangkat sampai di Tiban. Ya, sampai di Tiban. Ketemu sama orangnya, perempuan. Kayak tomboy gitu ya. Ketemu gitu ya. Terus akhirnya saya cek motornya persis dengan iklan, nomor plat nomornya sama. Terus saya cek BPKB-nya, STNK-nya, faktur pertamanya, nomor mesin. Saya cek di Samsat, sudah diperpanjang sampai 2025 STNK. Saya sudah cek matching semua. Kondisi motornya juga bagus. Jadi si orang itu bilang, gimana Bang, udah ketemu sama orangnya? Sudah ketemu sama teman istri saya? Sudah. Cocok ke Bang? Cocok. Ya sudah, nanti kalau nego harga langsung sama saya aja, karena saya punya barang. Oke dong, deal. Saya bilang sama kakak itu, Kak, nanti saya cairin uang dulu ya. Nanti sebentar saya balik lagi, baru saya bikin surat perjanjian jual beli. Saya bilang gitu. Jadi waktu saya balik, saya lagi ketik surat perjanjian jual beli, saya butuh KTP. Saya butuh KTP, saya butuh foto BPKB, saya butuh foto STNK karena saya akan masukkan data-data detail. Jadi kalau nanti ke depan ada masalah dengan hukum, saya punya surat itu supaya saya bebas dari hukum. Kalau misalnya itu motor curian, kita nggak bikin, kita habis. Jadi kita bikin detailnya. Nomor rangka, nomor mesin, nomor plat, warnanya, KTP, nomor KTP pemiliknya, lengkap semua saya bikin. Karena itu pernah ada kejadian penipuan, pencurian bahkan pembunuhan. Saya kasih tahu jangan main-main tuh sama hukum. Jadi saya buat semua, saya WA sama kakak itu, Kak tolong minta foto BPKB, STNK sama KTP. Dikirim pakai WA. Selesai. Lalu tiba-tiba, ini istri masih di rumah sakit. Saya bilang gini sama istri saya. Sebenarnya waktu makan siang itu saya udah bilang sama anak-anak saya di meja makan, saya mau berdoa, saya digerakkan hati saya sama Tuhan untuk berdoa sebelum transaksi. Tapi istri saya, pasangan doa saya ada di rumah sakit di awal bros. Saya bilang sama istri saya, Mam, udah selesai belum? Gitu. Istri saya bilang, sebentar lagi, masih belum selesai. Akhirnya saya lihat motor, pas balik dari lihat motor, istri saya sudah pulang. Saya bilang, Mam, ada sesuatu yang kok hati saya gak penuh, namanya sejahtera. Kadang gitu ya, kita doa sama Tuhan, minta murah, dikasih murah, begitu dikasih murah, berjaga-jaga. Kan gitu ya. Ya manusia gitu kan ya, was-was gitu kan. Bener gak nih, bener. Kan gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah kita tukar duit dulu. Pasti akhirnya kita ambil uang, kita tukar uang. Setelah selesai uangnya, si orang itu bilang gini, udah belum mau arah ke sana? Iya, saya lagi di money changer lagi tukar uang. Karena bank sudah gak kejar lah. Saya tukar uang dolar aja. Saya bilang begitu. Sudah selesai, saya berangkat, saya bilang begini. Sampai di BCS saya tukar uang, istri saya bilang gini. Tiba-tiba istri saya ngingetin saya gitu. Saya udah lupa tuh karena tekanan kan, pressure. Nah, ini hati-hati nih modusnya. Jadi kadang-kadang barang murah itu kayak kita dikejar. Ini salah satu jenis kedagingan.
barang murah itu kita dikejar, seakan-akan kita dikejar, kalau nggak ada yang mau ambil nih, kalau nggak saya nggak jadi, seperti itulah. Nah, itu iblis ya tuh. Gitu. Jadi kita harus cepat lah, ibaratnya barang murah nih kita harus cepat, gerak gercep, gitu loh. Kan duluan. Tapi terus saya bilang gini, kita doa dulu yuk. Itu di mobil. Jadi setelah keluar kita dari parkiran, kita mau berangkat dari BCS. Istri saya bilang, kita doa dulu. Saya di mobil, saya doa. Saya pikir istri saya mau pimpin doa. Saya diam, dia diam, sama-sama diam. Jadi istri saya bilang, api yang pimpin. Oh iya. Jadi saya doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat. Hamba percaya bahwa apapun yang kau izinkan pasti yang terbaik. Saya bilang begitu. Kalau memang ada hal-hal yang tidak terlihat, ada topeng-topeng, ada selubung-selubung yang tidak baik, Tuhan sobekkan, Tuhan singkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang ada hal yang tidak baik, batalkan transaksi ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya doanya gitu. Singkat aja, nggak doa syafaat sampai 1 hari, enggak. Di situ selesai, saya berangkat sama istri saya, ketiban lagi, mau uang cash. Uangnya sudah ditransfer ke BNI, karena tadi janjinya di BNI, dia rekeningnya BRI, ya, BRI. Itu anak Tuhan itu. Saya kasih tahu itu, dari namanya saya tahu itu anak Tuhan. Nama rekeningnya, udah sampai ke saya itu. Ya, anak Tuhan itu. Saya sangat sedih. Saya sangat sedih anak Tuhan melakukan itu. Saya sangat amat yakin dia anak Tuhan. Gitu loh. Jadi terakhir saya kasih nasihat sama dia, habis itu saya lepaskan pengampunan. Itu kisah terakhir. Itu kisah terakhir. Jadi Alkisah saya ke sana, saya ketemu sama orangnya, hujan kan, kalau nggak salah Rabu itu hujan gerimis. Saya sampai di top 100, ketemu sama kakak itu, tiba-tiba Tuhan izinkan saya berkata-kata satu perkataan. Saya tanya begini, si orang ini, saya nggak mau sebut namanya, punya rumah di Batam. Saya tanya begitu, saya cuma tanya gitu, punya rumah di Batam. Dia bingung, orang itu, kakak itu bingung, rumah. Nah iya, kakak kenal gak sama orang ini? Kakak kan teman istrinya. Kalau teman istrinya berarti tahu dong alamatnya. Punya rumah di Batam. Tanya gitu. Loh, sebentar dulu kata dia, sebentar dulu. Bapak teman kantornya si abang ini? Enggak. Bapak baru kenal. Kenal di mana? Di FB. Terus saya tanya lagi, emang ini motor siapa? Motor saya. Kata si yang punya motor. Ini motor saya. Hah? Bukan motor abang itu? Bukan. Loh, sebentar dia turun dari motor. Ayo Pak, kita duduk dulu. Ini kayaknya penipuan ini. Dia duduk, saya, istri saya sama dia duduklah di keramik depan top 100. Wah, itu kalau dipoto persis kayak penginjilan anak pang gitu. Terus saya duduk di situlah, kami duduklah bertiga di situ. Udahlah, cerita. Jadi dia bilang begini, kayaknya Bapak mau ditipu loh. Saya bilang, kok ditipu-tipu gimana? Gini Pak, ini motor saya tahu Pak, kenapa dia minta transfer ke rekening dia. Jadi kalau Bapak transfer ke rekening dia bilangnya sama saya gini, kakak boleh tanda tangan kalau uang dari saya sudah transfer ke kakak. Harganya tuh udah beda jauh. Yang dia mau jual dengan yang ditawarkan si orang itu beda sekitar 5 juta. Ada selisih 5 juta. Jadi kalau saya transfer ke orang itu, ke rekening dia nggak akan transfer balik ke si perempuan itu. Sehingga saya akan berantem. Karena si perempuan itu nggak akan kasih motornya karena belum dapat uangnya. Betul nggak? Tapi saya sudah transfer ke orang itu, uangnya udah hilang. Dan nilainya lumayan, NMAX. Kemarin ada foto 3 orang berjejer laki-laki, semuanya pada pakai solatip, pakai NMAX. Akhirnya tercapailah beli NMAX. Kenapa pakai solatip di sini? Iya, jual ginjal. Jadi pada ketawa, saya itu bercanda semua ya. Jadi kalau itu terjadi, saya percaya uang saya sudah hilang. Tapi Tuhan izinkan, akhirnya kami bercerita. Ada kebohongan di situ. Dan yang Tuhan izinkan lagi, ada kejujuran antara kakak itu dengan saya, keterbukaan. Gitu. Yang mengucap syukur, yang melimpah dengan ucapan syukur sampai berkali-kali. Kakak itu, aduh, terima kasih Allah, puji Tuhan. Puji Tuhannya saya, alhamdulillah. Dia bilang, semuanya Bapak ini nggak jadi ditipu. Kalau jadi kita berantem Pak di sini.
Jadi setelah itu saya nasehatin dia bilang gini, ya udah Pak, kita ikutin aja, jangan dosa, saya bilang gitu. Orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan, orang jahat dibalas dengan kebaikan. Jadi akhirnya saya bilang udahlah, kita nggak usah responin. Dia bilang udah blok Pak, cepetan blok. Kita blok dulu lah, kita blok. Terus terakhir ya saya bersyukur sama Tuhan, uang yang saya cari itu juga nggak mudah nyarinya. Itu benar-benar nyari dengan apa ya, dengan kerja keras gitu ya. Dan itu Tuhan masih berkati. Tuhan halau dari belalang-belalang. Ya, karena kita sudah kuduskan gitu ya, kita kudus di hadapan Tuhan dan Tuhan halau. Kalau enggak hilang begitu saja. Dia punya marga dan dia punya nama, itu saya tahu itu orang asli, itu anak Tuhan. Itu anak Tuhan. Karena rekening BRI-nya sudah dikirim ke saya untuk ditransfer. Saya kaget lihat namanya. Gitu. Jadi akhirnya setelah saya sampai rumah gitu ya, akhirnya kami bersukacita lah sama penjual dan pembeli, uangnya nggak jadi ditransfer. Terus sampai di rumah Tuhan ingatkan, nah tegur dia dengan kasih. Karena saya tahu bahwa itu ketidakbenaran, saya harus tegur dia dalam kasih. Kalau saya biarkan ketidakbenaran terjadi, maka saya berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saya WA-nya saya buka blognya, saya bilang gini, anak Tuhan kok menipu, bertobatlah. Saya bilang. Habis itu saya blok. Sampai hari ini gak telepon saya lagi. Saya sempat telepon loh, ngobrol-ngobrolan sama dia. Suaranya masih muda. Mungkin anak-anak umur 17, 18 tahun sampai 20 tahun. Sangat masih muda. Gitu. Anak-anaknya masih muda. Dan saya bersyukur dalam keterbukaan saya dengan istri, ya tidak ada sembunyi-sembunyian, saya terbuka sama istri dan kita sepakat, kita berdoa sepakat, apa yang terjadi, kabar baik terjadi. Kemenangan terjadi. Tuhan bela saya. Jadi saya sarankan, ini salah satu kisah nyata, ya. Sama suami sama istri dalam gereja satu tubuh. Kalau bisa ada keterbukaan dan kesepakatan. Percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Ya. Dan mulut kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Amin. Tahun 2023 ini kita akhiri dengan ucapan syukur. Kita berterima kasih, keluarga kita sudah jauh gitu ya, mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada berkat-berkat yang baik. Amin. Ya. Jadi tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kalau bukan Tuhan yang tolong saya kemarin, mungkin ada hal-hal yang tidak baik dari si iblis. Taburan benih yang tidak baik dari si iblis. Tapi saya bersyukur, saya ada terbuka dengan istri, saya juga terbuka dengan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan sebelum saya melangkah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau beli NMAX lagi. Atas izin Tuhan untuk upgrade motor yang kecil. Tapi kalau memang Tuhan gak izinkan gak apa-apa, biar kehendak-Mu yang jadi. Nah, saya ada terbuka. Ya. Tapi Tuhan baik, Tuhan sangat amat baik dalam keterbukaan, dalam persekutuan satu tubuh. Baik satu tubuh suami dan istri, satu tubuh dengan tubuh Kristus di dalam gerejanya, Tuhan jawab dengan instan. Tuhan bukakan yang tidak terlihat, yang kalau mungkin orang biasa bilang itu ilmu gendam lah, hipnotis lah. Kalau saya percaya anak Tuhan tidak bisa dihipnotis. Itu lebih kepada kedagingan. Saya belajar di situ, kedagingan. Keinginan yang terlalu apa ya, terlalu buta kalau menurut saya. Tapi puji Tuhan saya nggak ini sih, nggak terlalu mau gitu. Tapi saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan izinkan, saya bilang gitu. Dan benar-benar Tuhan izinkan, Tuhan bela, Tuhan nyatakan, Tuhan beri kemenangan. Sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan, sangat bersyukur. Itu masih ada berkat-berkat yang lain. Tapi itu berkat terakhir kemarin di hari
Rabu yang luar biasa. Setelah itu masih ada berkat-berkat lagi tuh nyusul. Banyak sekali berkat yang Tuhan berikan dan tidak pernah berhenti. Dan saya percaya di tahun 2024 akan lebih lagi. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri tahun 2023 dengan mengucap syukur. Ya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setia ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Tapi sungguh-sungguh katakan bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Yesus. Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sepanjang tahun 2023 Kau pelihara kami, Kau jaga kami, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau berkati kami. Bahkan lebih lagi Tuhan, Engkau jaga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir 2023. Tapi kami percaya dan sangat amat terlalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Ia yang memulai pekerjaan, Ia akan meneruskannya sampai hari Kristus Yesus. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, sertai kami. Saya percaya bukan hanya tahun ini Kau sertai kami dan Kau berkati kami, tapi Kau akan meneruskan pekerjaan-Mu secara khusus di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-Mu yang setia. Jadikan kami terus berharga di hadapan-Mu. Berikan kami Tuhan jalan-jalan yang baru.
kemenangan-kemenangan yang baru, pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kami sangat amat percaya Tuhan, di tahun 2024 kami akan memiliki hati yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat firman. Terima kasih Bapak, materaikan apa yang sudah kami dengar untuk tetap hidup dalam sepanjang hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat yang baru, berkat kemenangan baru, berkat keberhasilan baru, berkat keberuntungan baru, berkat kesehatan yang baru, berkat kelepasan yang baru, bahkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.